Selamat pagi adik-adik semua. Ya, kalau saya yakin dan percaya adik-adik semua yang ada di rumah udah siap mau beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Yuk adik-adik semua, kita siapkan hati kita sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan boleh memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini semuanya ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga akhir. Bila Tuhan Engkau juga boleh memimpin kami untuk kami boleh duduk diam untuk mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan pujian tangan kanan tangan kiri mempunyai jari. Sama-sama kita naikkan pujian ini pakai gerakan ya. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tangan kiri. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Lompat depan lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik semuanya boleh duduk. Yuk sama-sama kita mau persiapkan hati kita mau mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Yuk sama-sama kita naikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Biarlah firman yang kita dengar hari ini boleh terus berbuah di dalam hidup kita ya adik-adik ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Sekarang kita bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. Tapi sebelumnya mari kita masuk di dalam doa.
Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan baik kepada kami. Tuhan terus menyertai sehingga hari ini kami bisa berkumpul kembali di dalam ibadah sekolah minggu kami. Kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan kita hari ini dari Yosua pasal 14 sampai 18 ya. Kalau sesudah catat, mari kita baca bersama-sama ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Nah, adik-adik, ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Yosua ketika dia sudah tua. Setelah dia melalui banyak hal, mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, adik-adik masih ingat kota Yeriko itu roboh hanya dikelilingi saja. Tuhan itu begitu luar biasa, dan Yosua di masa tuanya mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka tetap setia hanya kepada Tuhan saja. Jangan beribadah kepada Allah lain, tapi hanya beribadah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang selama ini menyertai mereka, memberikan mereka kemenangan, dan juga memberkati mereka. Itu kata-kata Yosua kepada bangsa Israel, karena Yosua ingin mengingatkan bangsa Israel. Kenapa Yosua ingin mengingatkan bangsa Israel? Karena pada waktu itu orang Israel dikelilingi oleh dewa-dewa yang begitu banyak, dan seringkali hal itu menggoda orang Israel untuk menyembah dewa lain. Maka Yosua mengingatkan kepada mereka, dan Yosua menantang mereka untuk setia beribadah hanya kepada Tuhan saja. Yosua mengatakan bahwa mereka harus memilih Allah mereka, dan dia memberikan contoh seperti apa yang dia katakan. Maka Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Kamu mesti memilih kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan saja. Adik-adik, Yosua mengatakan dia dan keluarganya, dia, istri dan anak-anaknya hanya akan beribadah kepada Allah orang Israel, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, tidak kepada dewa-dewa lain. Dan Yosua
mengatakan itu kepada orang Israel supaya mereka ingat, jangan lagi tergoda untuk menyembah Allah lain, karena hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Allah orang Israel, yaitu Allah yang Lause dan adik-adik sembah pada waktu ini. Jadi kita diajar oleh firman Tuhan, hanya kepada Tuhan Yesus kita beribadah, bukan kepada dewa yang lain, karena dialah Tuhan kita yang sejati. Maka kita mesti setia kepada Dia. Bagaimana adik-adik kita bisa setia beribadah kepada Tuhan? Ada beberapa hal yang bisa adik-adik lakukan, yaitu setia membaca Alkitab, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan dan Tuhan senang kita membacanya. Kemudian kita bisa setia mendoakan teman kita yang sakit sehingga Tuhan menyembuhkan dia. Itu pun Tuhan suka. Kita bisa setia mendoakan teman kita yang belum percaya supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, karena Tuhan mau kita melakukannya. Dan kita bisa setia mentaati firman Tuhan dan taat kepada orang tua, sekolah dengan rajin, jujur dalam perkataan dan dalam banyak hal yang lain. Kita nyatakan bahwa kita sungguh-sungguh adalah anak Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, kami mau setia hanya beribadah kepadamu saja. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa setia kepadamu. Bahkan kami bisa setia bersama saudara kami, papa mama, untuk percaya kepadamu dan beribadah hanya kepadamu saja. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan, Tuhan yang berkuasa memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di akhir daripada renungan firman Tuhan kita hari ini, Lause ingin kalian membuat prakarya ya. Caranya sediakan kertas, kemudian tulislah firman Tuhan dari Yosua 24 ayat 15b ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kemudian adik-adik bisa gambar di bawahnya, itu keluarga adik-adik ya, mama papa kalian dan saudara kalian kalau ada ya. Kemudian nanti ini bisa kalian hiasi seperti ini ya, dibuat seperti rumah ya. Itu pakai stick ice cream yang diwarna, dan kalian bisa taruh ini sebagai hiasan di depan pintu kita ya, bahwa kita mau bersama dengan keluarga kita hanya beribadah kepada Tuhan saja ya. Boleh minta Cece Koko bantuin, atau juga minta mama papa bantuin kalian membuat prakarya ini. Baik adik-adik semuanya, kita ketemu lagi pada minggu depan. Salam hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya. Dah. Oke, kita udah mendengar firman Tuhan hari ini. Yuk adik-adik semuanya, Lause ajak kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Walaupun gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tetap ada di hidup kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan
gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik semua, Tausu punya kabar gembira nih buat adik-adik semuanya. Mulai bulan April, tanggal 3 April, kita akan bersekolah minggu langsung di gereja. Semuanya senang kan? Semuanya happy kan? Tausu tunggu ya adik-adik ya, kita sekolah minggu langsung di gereja. Jangan lupa pakai maskernya dan juga bawa hand sanitizer-nya. Oke adik-adik, sampai ketemu tanggal 3 April. Oke adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita hari ini, yuk sama-sama kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah online kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Engkau boleh terus mengajarkan kami untuk terus setia kepada Tuhan, dan biarlah firman-Mu hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya, dan biarlah kami juga boleh ibadah lagi di pertemuan minggu depan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Sampai jumpa di kebaktian.